warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan sekalian. Terima kasih telah hadir dalam bincang santai bersama Publish What You Pay pada sore hari ini. Saya sebetulnya berharap pertemuan hari ini atau obrolan santai kita itu dilaksanakan di sebuah kafe, di mana kita bisa sambil minum kopi, makan kue kecil atau segala macamnya gitu ya. Tapi kondisi yang tidak memungkinkan, sekarang kita bertemu secara virtual. Tapi tidak apa-apa karena telah hadir di sini saya lihat ada sekitar 29, ini saya yakin 29 orang peserta dan kemungkinan adalah para anggota Publish What You Pay Indonesia, mungkin dari Aceh hingga Papua sana, dan kemudian juga telah hadir 4 orang, harusnya 5 orang yang menjadi, boleh dikatakan sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Mbak Chandra Kirana Priyosusilo atau biasa dipanggil Mbak Kiki. Selamat sore Mbak Kiki. Ya, selamat sore. Senang sekali ketemu dengan teman-teman lagi. Ya, Mbak Kiki, dan kemudian ada juga Mas Fabi Tumiwa. Selamat sore Mas Fabi. Selamat pagi semua, selamat pagi. Selamat sore, Mas. Sore kok pagi nih, Pak. Saya nih kebanyakan ini udah lupa waktu jadinya. Selamat sore, Mbak Kiki. Selamat sore. Ya. Dan kemudian ada juga Mas Ridaya Laode Engkowe atau biasa dipanggil Mas Ridaya. Ada juga manggil Mas Idai, ada Mas Dayat. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera buat orang semua. Ya, nanti juga akan ada penyusul Bang Korolos Tua, tapi sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu Mbak Mariati Abdullah. Selamat sore Mbak Mariati. Selamat sore, Yesi. Ya, hari ini saya mendapat kesempatan katanya untuk menjadi host dalam acara bincang santai mengenai perjalanan PWP dari generasi ke generasi, dan ini memang dari generasi ke generasi karena telah hadir ada tadi Mbak Chandra Kirana, Mbak Kiki, Mas Fabi, Mas Ridaya, Mas Fabi, dan Mary. Ya, PWP ini adalah sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil yang menurut saya ini adalah salah satu yang cukup berpengaruh sekarang di dalam kegiatan advokasi kebijakan, terutama untuk mendorong perbaikan tata kelola di sektor industri ekstraktif atau sumber daya alam. Koalisi ini berdiri tahun 2007 kalau tidak salah, seperti itu ya. Dan ini sebagai rangkaian dari kegiatan kita, ternyata tidak terasa akan ada RUA yang keempat ya? Rapat umum anggota untuk memilih koordinator nasional yang baru untuk PWP. Nah, untuk memulai kegiatan RUA yang katanya agak sedikit serius dan penuh dengan intrik, kita akan memulainya dengan bincang santai dulu. Nah, di sini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Mbak Kiki. Mbak Kiki mungkin boleh dibilang adalah orang yang membuat ide di balik adanya PWP ini. Mbak Kiki ini dulu bekerja di Revenue Watch Institute dan kemudian berganti nama menjadi Natural Resource Governance Institute. Mbak Kiki, kalau boleh diceritakan sekilas ya, ini gimana sih dulu sejarahnya, kenapa Mbak Kiki dan bersama mungkin beberapa tokoh-tokoh yang lain itu berniat membuat Publish What You Pay di Indonesia? Oke, makasih. Ceritanya itu panjang, ya sih. Jadi dulu di tahun awal 2000-an itu masyarakat sipil global itu mulai sangat gelisah tentang sumber daya alam dan kaitannya dengan korupsi. Jadi satu penelitian review terhadap penelitian yang dilakukan, sekitar 50 penelitian yang dilakukan terhadap semua negara-negara kaya sumber daya alam sejak Perang Dunia Kedua sampai ke tahun 2000, itu menemukan bahwa hampir semuanya tenggelam ke dalam korupsi, kemiskinan, perang saudara, seperti itu. Ada beberapa negara yang berhasil untuk
lolos dari kondisi seperti itu. Dan ketika diteliti lebih lanjut, ternyata yang lolos adalah negara-negara yang punya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, gitu. Termasuk transparansi kontrak, dan yang sangat penting adalah mereka berhasil menerjemahkan dana-dana yang diperoleh dari industri ekstraktif ini ke dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan kesehatan. Jadi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemampuan untuk menerjemahkan dana-dana dari sektor migas pertambangan ini menjadi sumber daya manusia yang prima, menjadi infrastruktur yang baik, dan menjadi layanan kesehatan yang baik bagi semua, itu yang membuat negara-negara yang kaya sumber daya alam terbebas dari apa yang disebut ketika itu adalah kutukan sumber daya alam. Nah, saya sebetulnya berkenalan dengan Publish What You Pay ketika mendampingi Pak Emil Salim melakukan Extractive Industries Review. Dulu ada lembaga berbasis di UK namanya Global Witness. Dia banyak sekali melakukan investigasi-investigasi tentang penyelewengan dana-dana migas ini, terutama di negara-negara yang paling sulit, seperti Nigeria dan sebagainya. Mereka mempublikasikan buku-buku, laporan-laporan penelitian yang menarik. Bottom of the Barrel, ada lagi All the President's Men. Jadi mereka banyak sekali komunikasinya juga pintar gitu. Jadi mereka meneliti data dengan mendalam, kemudian mengkampanyekannya dengan sangat efektif. Mereka lah yang antara lain melahirkan gerakan Publish What You Pay internasional. Dan Publish What You Pay dulu merupakan satu gerakan masyarakat sipil yang mendukung laporan yang dihasilkan oleh Extractive Industries Review, yang menuntut negara-negara kaya migas pertambangan untuk memperbaiki tata kelolanya. Oleh karena itu, ketika saya diminta untuk gimana kalau kita mendirikan di Indonesia, semangat banget. Waktu itu saya keliling ke 2006 ya, 2006 keliling ke 7 provinsi kaya migas di Indonesia, dari Papua sampai Aceh, mengadakan workshop 2 hari masing-masing di setiap tempat, ada yang 1 hari, tentang waktu itu sih banyak disebut-sebut resource curse. Diskusi tentang kutukan sumber daya alam. Waktu itu sedang ada film atau beberapa tahun setelah Blood Diamond sebetulnya. Blood Diamond itu film yang menarik untuk menjadi latar belakang memahami kutukan sumber daya alam. Itu juga satu film yang diilhami oleh penelitiannya Global Witness kalau nggak salah, yang kemudian melahirkan Kimberley Process ya, yaitu transparansi perdagangan berlian, De Beers dan lain-lain. Jadi transparansi perdagangan berlian yang waktu itu sangat menonjol di tingkat internasional. Transparansi yang lain-lain ini agak sulit, mungkin seperti minyak, batu bara, dan lain-lain itu sulit ya ditransparankan. Kalau berlian kan langsung berkaitan dengan pemakainya. Itu yang menarik. Setelah keliling ke 7 provinsi itu, kemudian tahun 2007 kita bikin semacam apa ya, konferensi nasional ya, mengundang semua teman-teman dari wilayah-wilayah kaya migas untuk membahas kira-kira berkenan atau merasa pantas baik tidak membuat PWYP chapter Indonesia. Nah, itu terpilih Ridaya. Terpilih Ridaya. Itu dulu yang bisa kita rangkul. Jadi masyarakat sipil Indonesia yang tertarik untuk isu transparansi itu dulu adalah orang-orang yang bergerak di bidang budget.
transparansi budget. Sebenarnya saya ingin sekali merangkul juga teman-teman yang bergerak di bidang sumber daya alam. Cuma sumber daya alam di Indonesia itu fiksasinya itu pada hutan ya. Selama berdekade-dekade masyarakat yang membahas sumber daya alam, masyarakat sipil yang membahas sumber daya alam itu fokusnya ke hutan. Tidak ada yang fokus ke ekstraktif industri. Nah, saya sih berpikir sebetulnya untuk Indonesia itu akan sangat powerful jika teman-teman yang bergerak di transparansi kayu misalnya, SVLK, transparansi dan akuntabilitas sawit misalnya, serta transparansi ekstraktif industri, ini bersatu. Sekarang sebetulnya waktunya penting untuk itu, terutama untuk memastikan adanya transparansi licensing, transparansi kontrak. Karena transparansi kontrak ini yang menjadi masalah paling besar sekarang, saya kira. Terutama dengan adanya desentralisasi yang berkelanjutan sampai sekarang. Gitu. Oke. Mbak Kiki, pada saat waktu itu belum banyak sebenarnya NGO yang bergerak untuk isu industri ekstraktif gitu. Bagaimana Mbak Kiki bisa mensiasati supaya teman-teman ini mau tetap semangat bahwa bisa nih bikin PWYP meskipun misalnya isu yang dibahasnya masih sesuatu yang berat untuk dibahas gitu. Karena tadi lebih banyak isunya adalah kehutanan bukan sumber daya alam yang seperti minyak dan gas dan batu bara. Ada beberapa teman yang mungkin avant-garde dibanding yang lain, terutama yaitu tadi teman-teman yang bergerak di bidang transparansi anggaran sebetulnya. Jadi pada waktu itu ada beberapa proyek sangat besar yang sedang dimulai di bidang ekstraktif, contohnya di Bojonegoro dengan apa itu? Itu Shell ya? Bojonegoro Exxon ya? Blok Cepu. Jadi blok Cepu itu sedang dimulai di sana. Kita bekerja dengan teman-teman di blok Cepu untuk mengembangkan kebijakan daerah yang transparan tentang revenue migas. Memang di awal itu banyak sekali pendidikan yang harus dilakukan. Cuma bagusnya adalah bahwa Publish What You Pay itu di-backup oleh banyak sekali ilmuwan di bidang ekonomi ekstraktif yang banyak menulis juga laporan-laporan. Satu hal yang kita terjemahkan dulu ada satu buku besar, resource curse kalau nggak salah. Avoiding resource curse. Avoiding the resource curse. Itu salah satu yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dibahas di mana-mana. Kemudian selanjutnya ya orang-orang seperti Ridaya, Mariati, Febi. Tapi memang ternyata sampai sekarang, atau mungkin sekarang sudah lebih mulai merangkul teman-teman yang bergerak di bidang kehutanan. Saya nggak tahu. Oke. Makasih Mbak Kiki. Saya sekarang mau berlanjut nih ke Mas Ridaya. Gimana rasanya kemudian dipilih dan terpilih menjadi ketua atau koordinator nasional dari Publish What You Pay Indonesia waktu itu? Lupa gimana rasanya gitu. Tapi kalau boleh saya nambahkan, mungkin soal rasanya jadi koordinator itu nggak terlalu penting gitu ya. Tapi menurut saya yang penting adalah bahwa pada saat itu saya sendiri memang terpanggil dengan gerakan kampanye transparansi aliran pendapatan industri ekstraktif ini. Saya gabung, kalau boleh menambahkan, memang sedikit berbeda tracknya sama Mbak Kiki. Kalau Mbak Kiki tadi cerita soal penyusunan laporan Extractive Industry Review yang diinisiasi oleh Presiden Bank Dunia waktu itu, tapi dilakukan secara independen oleh Profesor Emil Salim, dan Mbak Kiki terlibat di situ. Kalau saya memang sedikit di belakang terlibatnya, yaitu menjelang pertemuan kedua Publish What You Pay International dan Extractive Industry Transparency Initiative di Oslo, Norwegia tahun 2006. Saya di situ, dan gerakan ini kan, gerakan transparansi ini menjadi terkristal menjadi PWP internasional, kalau saya tidak salah ingat itu tahun 2002, jadi sudah sekitar 4 tahun. Tapi juga gerakannya waktu itu masih awal sekali ya,
baru sebatas membangun infrastruktur gerakan di sisi masyarakat sipilnya. Kita waktu itu kan dari sisi masyarakat sipilnya, Publish What You Pay-nya. IITI waktu itu masih standarnya masih baru dibangun, ya apa namanya, governance-nya memang sudah ada memang. Misalnya waktu itu chairperson-nya itu adalah mantan presiden Transparansi Internasional. Saya waktu itu sebenarnya diajak oleh Mas Kiki ya, Mas Reski Wibowo, Transparansi Internasional Indonesia Chapter, karena TI Indonesia itu karena mereka bagian dari organisasi masyarakat sipil internasional transparansi untuk anti korupsi, itu mereka memang dilibatkan sejak 2002. Saya dengar waktu itu memang Mbak Emi Hafid sempat partisipasi di konferensi London sebagai konferensi pertama Extractive Industry Transparency, kampanye pertama atau peluncuran Publish What You Pay Internasional. Dan waktu itu Mas Kiki mengajak saya untuk bilang barangkali ini berguna buat kita menginisiasi ini karena kampanye ini di tingkat global cukup bersuara gitu ya, suaranya cukup terdengar. Dan setelah saya melakukan pengecekan di internet, misalnya di situs-situs yang memuat konten tentang kampanye Publish What You Pay, saya berkeyakinan nah ini menarik nih, ini sesuatu apa namanya missing link atau sesuatu yang belum ada di kita, itu kampanye transparansi aliran pendapatan industri migas sama tambang. Kampanye kita selalu waktu itu ya tahun 2006, kalau saya boleh sedikit flashback, suara di kita kalau tambang itu selalu nadanya tolak tambang, itu posisi masyarakat sipil, karena kita merasa bahwa tambang itu merusak bentang alam ya, dan apa namanya dampaknya pada misalnya eksploitasi sungai, kemudian tailing dan lain-lain itu terlalu merusak secara merusak lingkungan hidup itu, sehingga posisi masyarakat sipil selalu menolak tambang ini. Di bidang migas kita terus terang waktu saya merasa ya, mungkin saya keliru tapi pembacaan saya di 2006 itu kampanye migas kita itu masih sedikit sekali gitu. Adanya kita masih kampanye soal tolak atau tidak tolak subsidi BBM gitu. Soal aliran pendapatan migas ini itu highly technical dan kita nggak, masyarakat sipil, saya tanya-tanya teman-teman yang sudah duluan di advokasi anggaran misalnya di anti korupsi, tidak begitu tahu gitu aliran pendapatannya ya. Skema bagi hasilnya kita nggak tahu apa namanya berapa bagian kita nggak tahu berapa bagian negara, berapa bagian perusahaan, dan juga berapa yang bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita juga nggak tahu gitu. Waktu itu kita belum tahu apa namanya bagaimana itu dibagi antara bagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga sekali lagi buat saya ini menarik kalau kita bisa masuk ke sana, masyarakat sipil bisa ikut apa namanya mencermati apa yang terjadi, bagaimana dari kontrak-kontrak bagi hasil di migas atau kontrak karya atau ya kontrak karya ya IUPK apa namanya bukan kali batu bara itu apa namanya izin penambangan batu bara itu, kita bisa mengerti tentang besaran-besaran atau persentase pembagiannya dan apakah sudah mendapatkan fair share-nya ya, bagian yang adil, dan kemudian bagaimana itu setelah dikumpulkan di kas negara masuk ke kas pemerintah daerah. Itu di tahun 2006 terus terang saya sebagai orang masyarakat sipil itu nggak ngerti banyak ya. Pengetahuan saya itu hanya di permukaan sekali, angka-angkanya disampaikan tiap tahun di APBN, tapi bagaimana itu dibagi saya nggak punya gitu. Sehingga sekali lagi itu menegaskan betapa sektor ini itu sangat strategis, sangat penting, tapi kita masyarakat sipil tahunya terlalu sedikit gitu, dan saya kira itu agak kurang baik gitu ya. Dan saya kira ini menguatkan memang atensi saya pada isu-isu yang menyangkut pendapatan negara. Karena sebelumnya memang saya juga udah terlibat di gerakan advokasi anggaran, tapi keterlibatan kita sebagian besar itu pada sisi spendingnya gitu, sisi revenue itu belum gitu.
Jadi menurut saya ini menarik, ini memperkuat perhatian saya pada isu pengelolaan penerima negara pajak. Gitu. Apakah pajak kita itu sudah benar? Berapa banyak yang mestinya para pembayar pajak itu mestinya bayarkan kepada negara? Dan apakah negara sudah menagih dengan benar gitu? Dan bagaimana itu dikelola dengan baik? Dan saya juga belakangan misalnya setelah berproses di dalam PWP, saya mengerti bahwa di kampanye ini tuh dia bicaranya tidak hanya soal transparansi aliran pendapatan, tapi juga misalnya aspek-aspek lain. Misalnya tadi Mbak Kiki sudah sebut dengan kontrak, rantai nilai. Saya kira itu juga perkembangan berikutnya dari gerakan advokasi PWP ini kan kita kemudian mengembangkan theory of change-nya ya. Theory of change-nya itu lalu kita membangun agenda-agenda advokasi di PWP menurut rantai nilai di produksi atau eksploitasi migas sama tambang, di mana termasuk kontrak soal misalnya apakah proses perizinannya udah benar ya, apakah sudah memperhatikan aspek-aspek tata kelolanya gimana dan seterusnya gitu. Free and prior informed consent bagi masyarakat yang misalnya terdampak dari tambang itu juga kita perhatikan. Saya kira itu ya yang membuat saya sejak belum jadi koordinator pun terlibat dalam inisiasi gerakan itu sangat antusias ya. Saya ibaratnya kalau ada orang beli barang, orang jual barang gitu, saya sejak awal udah tertarik. Ini barang bagus, barang yang benar, memang tidak radikal posisinya ya, tidak tolak menolak. Tapi menurut saya ini tawaran advokasi yang menarik untuk dimasuki karena banyak kepentingan publik di dalamnya gitu. Itu ketertarikan atau excitement saya di kampanye ini ketika diajak. Selebihnya saya kira sudah disampaikan oleh Mbak Kiki tadi. Dari kita diajak ICW, waktu itu saya masih di ICW. Lalu kita ajak juga lembaga-lembaga lain. Mbak Kiki yang kemudian gabung lewat Revenue Watch Institute pada saat itu, sekarang menjadi NRGI, itu melakukan assessment, membantu untuk mengajak teman-teman dari non ICW, non TII gitu untuk bergabung. Kemudian ya, ada Patiro waktu itu saya ingat, ada Febi di ISR, ada IPC yang di Jakarta ya. Kemudian Fitra dan kemudian di luar itu banyak sekali Mbak Kiki saya kira melakukan roadshow di beberapa daerah ya. Termasuk dari di Papua sana itu ada Fokker LSM, Bung Septer Manufandu dulu saya ingat, kemudian teman-teman di Manokwari. Ya saya kira itu ceritanya. Kalau dari segi gerakannya saya kira ini kita banyak bertampalan dengan teman-teman jaringan lembaga anti korupsi waktu itu dengan teman-teman gerakan advokasi anggaran dan pelayanan publik. Itu memang core-nya. Karena di teman-teman lingkungan posisinya udah keras duluan, yaitu soal tolak tambang gitu. Saya kira itu soal ini aja, soal taktis saja. Mereka posisinya rata-rata. Tapi beberapa LSM yang lingkungan waktu itu misalnya saya ingat persis yang mantan direktur eksekutif Walhi, Berry Nahdian Furqon, sekarang dia jadi wakil bupati, udah jadi wakil bupati di Hulu Sungai Tengah, sekarang maju jadi calon bupati Hulu Sungai Tengah. Dia itu waktu itu direktur Walhi Kalimantan Selatan dan dia merasa kampanye ini menarik ya, di samping memang kampanye Walhi secara umum yang menolak tambang, posisi ideologisnya Walhi, tapi dia merasa gerakan Publish What You Pay ini gerakan yang menarik untuk didalamin gitu, digunakan sebagai alat untuk menyuarakan kepentingan publik. Saya kira itu. Mas Dayat, kalau boleh tahu, ketika Mas Dayat melihat ini bahwa ini adalah isu yang menarik dan penting dan sebaiknya harus ada dikembangkan di Indonesia. Itu bagaimana kemudian PWP bisa katakanlah mengajak atau meyakinkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain gitu loh. Di tengah kondisi bahwa belum ada banyak pengetahuan tentang isu migas ini. Tidak ya? Mas. Suara Yesi agak naik turun. Bisa diulangi pertanyaannya, Yes? Pertanyaannya adalah
tadi Mas Dayat melihat bahwa isu mengenai industri ekstraktif ini sangat penting, dan kemudian ada memang kondisi di mana kapasitas masyarakat sipil ini juga masih belum terlalu kuat untuk itu gitu. Tapi ini penting untuk dilaksanakan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kemudian Mas Dayat bisa mengajak atau meyakinkan NGO-NGO yang lain atau tokoh-tokoh yang lain bahwa isu ini harus ada dan harus dikembangkan di Indonesia gitu loh. Oke, pertama tentu saja kalau dari segi pendekatan, di mana-mana itu pendekatan. Jadi kalau gagasan itu, kalau secara konseptual, ide atau gagasan itu dia butuh kaki. Nah, kakinya itu adalah agent-agent atau orang-orang yang mau membeli, mau menerima ide dan kemudian menjalankannya gitu. Dan saya kira yang kita lakukan waktu itu, saya dengan Mas Kiki TII itu adalah berkomunikasi dengan teman-teman kita, baik di gerakan anti korupsi, di gerakan lingkungan, dan di gerakan advokasi anggaran dan pelayanan publik. Itu kita cerita gitu. Kita menjelaskan ini kampanye apa, ini koalisi apa, target terukurnya kira-kira apa gitu. Maksudnya bukan target terukur, saya kira kurang tepat sebut begitu, tapi target yang masuk akalnya apa gitu. Itu yang coba kami komunikasikan. Jadi itulah saya kira yang menjelaskan kenapa misalnya orang seperti Mas Febi, Mas Tio, Ece, kemudian Mas Yuna waktu itu di Fitra, kemudian ada Mbak Ambar di TII, di Patiro, dan teman-teman lain, ada Miftah di Tuban, ya kan, ada Joko di Bojonegoro, kemudian ada Fokker, ada Septer waktu itu. Mereka bisa terima gitu. Oh, memang oke, gerakan ini seperti ini gitu. Jadi kita melakukan pendekatan secara person to person berbasis trust ya. Tentu saja mungkin juga mereka mau membuka percakapan dengan saya dan Mas Kiki itu karena kita berdua misalnya itu bukan datang dari orang yang mungkin kalau saya datang dari industri ekstraktif misalnya dari karyawan dan tambang, mereka akan tolak gitu. Tapi mungkin karena kita juga sama-sama datang dari masyarakat sipil yang bahu-membahu mendorong advokasi anti korupsi dan transparansi anggaran dan perbaikan pelayanan publik, mereka membuka percakapan dan kita jelaskan mereka mau mengerti gitu. Dan rata-rata konsep saya boleh bilang bahwa sebagian besar kalau bukan semua gitu itu setuju dengan agenda Publish What You Pay Indonesia. Soalnya adalah soal pengetahuan yang masih kurang satu, yang kedua sumber daya yang tersedia di internal organisasi juga masih terbatas, tersita yang lain. Ketiga dari segi pendanaan kita juga belum punya. Nah kebetulan pada saat yang bersamaan teman-teman dari internasional, misalnya waktu itu Revenue Watch Institute belum lama di launching di New York dan mereka melakukan ekspansi dukungan pada gerakan masyarakat sipil gitu. Ya, di satu sisi TII menggunakan jaringannya untuk membangun kontak-kontak di negara-negara kaya sumber daya seperti kita. Kemudian mulai bakal koalisinya sudah ada 1, 2 atau beberapa lembaga supporternya. Kemudian dari segi pembangunan kapasitas dan pendanaan itu ada Revenue Watch Institute yang waktu itu Mbak Kiki memperkuat dari sana gitu. Kemudian juga saya kira harus diingat, harus diakui bahwa Bank Dunia juga waktu itu sebenarnya sebelum Bank Dunia ya, kedutaan Inggris dulu. Kedutaan Inggris waktu itu sangat berkepentingan agar Indonesia itu berpartisipasi dalam baik EITI ya, Extractive Industry Transparency Initiative, maupun kampanye masyarakat sipilnya itu Publish What You Pay. Kemudian mereka meng-hire seorang konsultan, saya ingat namanya David Brown dulu waktu itu, yang juga melakukan kerja pokoknya dia sebenarnya sederhana. Kerja pokok dia adalah mendorong agar pemerintah dan perusahaan mau menerima EITI. Nah, kerjaan tambahannya dia adalah membantu masyarakat sipil ya untuk mengerti kemudian belakangan Mbak Mariati, ada Ambar dan lain-lain. Dulu termasuk PSHK yang membantu perancangan draft Perpres itu, dia yang membantu untuk mengkonekkan ya, karena dia punya resources, kita punya komitmen, punya keterpanggilan, dan itu kemudian berproses sama-sama gitu.
Nah, Mbak Kiki, saya kira supportnya dari Mbak Kiki dan Revenue ini sangat krusial karena bisa memfasilitasi pertemuan nasional, misalnya bisa memfasilitasi pembelajaran awal tentang bagaimana industri ini sebetulnya bisa dilihat dari kacamata masyarakat sipil, dan kemudian kita membangun semacam kesepahaman tentang pentingnya mendorong kampanye ini secara nasional gitu. Saya kira itu peran krusial dari Mbak Kiki dan teman-teman RWI pada saat itu. Oke. Baik. Selanjutnya saya mau ke Mas Fabi Tumiwa nih. Dia adalah Dewan Pembina PWYP yang sempat menjadi Dewan Pembina selama 2 periode ya, Mas? Dewan Badan Pengarah, bukan Dewan Pembina. PWYP nggak punya Dewan Pembina. Badan Pengarah selama 2 periode. Periode 2012 sampai dengan periode 2015 dan 2019. Mas, kira-kira Mas sendiri kan juga sudah terlibat di PWYP dari sejak awal bareng sama Mbak Kiki dan segala macamnya gitu ya. Bagaimana kira-kira Mas melihat perjalanan selama dari 2007 sampai sekarang nih 2020 ini? Ya, saya kasih konteks sedikit ya. Jadi tadi Mbak Kiki cerita soal Extractive Industry Review EIR tahun 2001, 2002. Kebetulan perkenalan saya dengan persoalan industri ekstraktif itu juga terjadi di waktu-waktu itu gitu, di tahun-tahun tersebut. Kebetulan saya mengikuti proses EIR dan sempat di tahun 2001-2002 itu bekerja bersama dengan Walhi dan kelompok masyarakat sipil lain itu untuk mengumpulkan masukan dari civil society terhadap EIR itu, ya, dan karena di EIR itu kan ada 3 stakeholder ya, ada bisnis, ada government, ada civil society. Lalu kemudian eminent person-nya kan Pak Emil Salim. Ada 4 Mbak ya? 5 ya. Ada civil society, indigenous people, ya. Pemerintah yang dibelah menjadi pemerintah OECD dan G77. Dan ada indigenous people tuh karena memang isunya pada waktu itu beberapa kasus mengenai yang disorot pada waktu itu adalah bagaimana proyek-proyek ekstraktif industri yang didanai oleh Bank Dunia itu mendorong yang terjadinya perusakan sumber daya alam, pelanggaran hak-hak masyarakat termasuk HAM ya, dan hak masyarakat adat, sehingga mereka sangat concern dengan proses. Nah, kita lakukan itu di Indonesia juga similar prosesnya, proses konsultasinya untuk kemudian memberikan masukan ke EIR gitu ya. Nah, jadi setelah itu selesai, jadi saya walaupun prosesnya di Indonesia ya cukup ribet lah kita tahu. Tapi sesudah itu saya nggak banyak mengikuti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ini gitu sampai kemudian ya 2006-2007 awal ketika PWYP mau dibentuk ya ketemu dengan Ridaya, ketemu dengan Mbak Kiki. Pada waktu itu saya udah di ISR. Nah, ISR salah satu kerjaannya memang kan di bidang energi. Nah, kami mulai menyoroti persoalan pemanfaatan sumber daya energi, khususnya kita lihat produksi di fossil fuel. Nah, kalau kita lihat pada konteks 2005 sampai 2007 itu sebenarnya era booming energi, booming komoditas ya yang terus berlangsung sampai 2000 sampai sekarang sebenarnya, tapi sebenarnya praktis 2005 sampai dengan 2010 itu era-era booming komoditas. Indonesia itu saya ingat produksi batu baranya meningkat tajam. 2005 itu masih 150 juta ton, 2007 itu udah 200 juta ton lebih gitu. Ya. Dan terus naik gitu ya sampai sekarang gitu. Nah, sudah mulai ada pembahasan untuk membatasi produksi batu bara karena pada waktu itu saya ingat kapasitas produksi yang wajar gitu kira-kira 250-300 juta ton untuk mencegah eksploitasi lingkungan yang lebih besar. Nah, itu sudah mulai terjadi masalah ya. Kalau ada eksploitasi yang besar bukan saja
hutannya juga terancam, tetapi kita juga lihat kasus-kasus mengenai korupsi sumber daya alam itu meningkat. Jadi kalau kita cocokkan dengan data-data kasus korupsi yang ditangani oleh teman-teman ICW pada waktu itu, kemudian laju deforestasi, itu semuanya pasti punya korelasi. Dan itu berkaitan dengan, ya pada waktu itu tambang batu bara, kemudian mulai masuk ke tambang nikel juga udah mulai marak tuh. Izin-izin mulai diberikan ya, dan bahan tambang yang lain. Nah, saya melihat pada waktu itu Indonesia ini jadi pusat produksi batu bara untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Kita ekspor batu bara itu banyak ke Jepang, Korea, Taiwan ya. Mulai kemudian ke Asia Tenggara, ke Cina, mulai kemudian ke beberapa negara Asia Tenggara lain. Dan pada saat 2007-2008 itu kan mulai ASEAN ya, setelah KTT ASEAN, ada ASEAN Charter mulai disepakati, kerjasama ASEAN itu udah mulai naik. Jadi pada waktu itu saya ketemu sama Mbak Kiki ngobrol-ngobrol gitu, karena waktu itu sudah mulai ada EITI, kita lagi dorong untuk TI. Saya bilang, saya ingat melihat bahwa Indonesia ini kan mulai ekspor bahan tambang kemana-mana, dan trennya juga kalau kita lihat di Asia Tenggara itu bahan tambang mulai dipakai sebagai sumber pendapatan negara yang baru. Kita lihat Malaysia sudah lama minyak dan gas, tapi negara-negara baru seperti Kamboja, Vietnam, Myanmar ya mulai mengeksploitasi. Nah, persoalan dari kita lihat cerita di Indonesia itu adalah persoalan tata kelola yang buruk, itu menyebabkan korupsi yang juga akan tumbuh, dan ini tentunya buruk ya, karena kita semua yang masuk ke isu ini awal-awalnya kan belajar mengenai resource scarcity. Saya kira buku wajib tuh untuk masuk ke dunia ini, jadi bisa paham politik ekonomi dan kemudian konteks sosial ekonomi secara lebih luas gitu. Nah, di sini ketika ketemu dengan Ridaya, ngobrol-ngobrol ya soal ide pembentukan PWYP. Nah, memang pada waktu itu lebih banyak teman-teman NGO yang bergerak di anti korupsi, transparansi anggaran. Tapi mungkin yang memahami soal industri energinya itu masih kurang gitu. Soal tambang, soal minyak. Nah, kebetulan karena ISR yang sudah pada waktu itu sudah 2-3 tahun bergerak di isu energi, itu nyambung gitu, karena ya kata Dayat ini kan bisa membantu ya untuk membangun pemahaman soal industri energi di Indonesia, karena ini tidak lepas dari industri energi, ekstraktif industri tidak lepas dari persoalan energi di Indonesia, tata kelola energi di Indonesia. Nah, itulah kemudian saya gabung ya. Jadi ISR gabung ke situ, dan memang setelah itu lebih banyak mungkin yang concern di isu-isu ini, terutama aspek teknisnya ya. Terutama di awal-awal PWYP itu saya ingat memang banyak sekali capacity building yang berkaitan dengan kontrak ya, yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis mengenai pertambangan minyak, gas dan batu bara dan tambang lain gitu. Jadi institusinya coba dibangun. Memang saya ingat berapa kali Mbak Kiki itu mengingatkan ya, bahwa kalau kita tidak paham prosesnya itu ya, selalu diajarin itu value chain itu ya, kalau nggak paham itu kita nggak akan bisa bicara soal transparansi. Jadi itu mungkin juga aspek kedua yang banyak kita pelajari ya, selain aspek soal resource scarce itu, value chain itu yang jadi mungkin tools ya untuk kita memahami bagaimana industri ekstraktif ini beroperasi. Nah, saya lihat selama hampir
15 tahun terakhir ini memang sudah cukup banyak ya yang sudah dicapai oleh PWYP ya. Paling tidak yang tadi yang fokusnya awalnya hanya sekedar bicara transparansi, sekarang kan sudah bicara cukup luas ya, tidak hanya bicara soal transparansi pendapatan atau penerimaan. Ada banyak inisiatif yang didorong, bahkan model PWYP itu kan jadi inspirasi untuk gerakan-gerakan yang sama di negara lain. Ya, keberhasilan Indonesia membentuk PWYP, kemudian mendorong terbentuknya EITI atau diterimanya EITI, itu kan menginspirasi negara-negara lain sebenarnya, termasuk rekan kita di Timor Leste, ya, yang juga ingin membentuk organisasi seperti PWYP, walaupun kita tahu mereka mengalami kendala ya. Jadi PWYP udah lama terbentuk, di Timor Leste itu masih belum terbentuk PWYP-nya, mereka masih namanya apa gitu ya, saya lupa persis. Dan itu juga kita coba dorong di negara-negara lain agar bisa membentuk PWYP. Nah, memang yang dekat dengan Indonesia itu kan Filipina ya, karena persoalan tata kelola industri ekstraktifnya juga ribet ya, dan hampir mirip kasusnya dengan Indonesia, walaupun mereka bukan negara pengekspor mineral ya, tapi sebesar seperti Indonesia, tapi persoalan-persoalan human rights, kerusakan lingkungan itu di sana juga sangat besar. Nah, saya kira yang dilakukan oleh hasil PWYP selama 13 sampai 15 tahun ini cukup positif ya. Paling tidak sekarang itu kalau kita bicara kelompok yang dikenal mendorong tata kelola industri pertambangan di Indonesia, itu masih nama Publish What You Pay. Ya, dan anggota-anggota PWYP juga satu dan lain hal kan mengalami evolusi, perubahan ya, dan ini juga mungkin salah satu kekuatan PWYP menurut saya, karena variasi dari anggota PWYP ini kan tersebar di banyak provinsi dengan fokus isu yang cukup beragam. Tadi ada yang bicara soal transparansi anggaran, ada yang bicara ada yang mendampingi pemerintah dalam bidang pembangunan, ada yang pendidikan politik, ada yang bicara anti korupsi gitu. Dan itu tersebar cukup luas ya. Ini membuat kerja-kerja PWYP juga dipengaruhi oleh ragam kerja dari anggota-anggotanya. Dan saya kira 3-4 tahun terakhir ini sangat jelas ya upaya-upaya untuk membangun kapasitas organisasi di daerah. Kita tahu pada tahun awal 2000 sampai pertengahan 2010 itu masif ya gerakan anti korupsi, termasuk jaringan-jaringan anti korupsi di daerah-daerah ya. Yang sayangnya dalam 5 tahun terakhir mulai menghilang kan. Dulu kan itu ada koalisi anti korupsi di Lampung sana, KOAK kalau nggak salah. Terus ada kelompok anti korupsi di Sulawesi Selatan, ada kelompok anti korupsi di Medan, di Sumatera Utara dan lain-lain ya. Lambat laun kan mulai tidak kelihatan kelompok-kelompok organisasi anti korupsi di daerah-daerah ini. Nah, mungkin PWYP yang saya berharap tidak seperti itu, walaupun tidak ada brand PWYP Bojonegoro misalnya atau PWYP Jawa Timur kan, tapi kan ada anggota-anggota yang memang bergerak di situ, dan anggota-anggota ini dengan isunya masing-masing itu mengintegrasikan isu tata kelola industri ekstraktif ke dalam kerja-kerja mereka. Jadi salah satu menurut saya sih keberhasilannya adalah mengkontekstualisasikan dengan kerja-kerja anggota, sehingga tidak di branding untuk gerakan tertentu, misalnya hanya gerakan anti korupsi saja gitu. Anggota yang gerakan anti korupsi ya mencari angle. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kemudian ketika bicara anti korupsi juga mempertimbangkan aspek lain gitu ya, yang di dalam satu framework perbaikan tata kelola sumber daya alam. Oke. Itu sih refleksinya ya. Ya. Makasih Mas Fabi. Sebelum saya ke tadi kayaknya saya lihat ada Bang Karolus tua, tapi sudah agak menghilang dia. Ada. Ada. Waduh, gimana sih ini? Ada. Ya, Bang Karolus tua ini 2 periode ya? Apa? Ya, saya tukang parkir di kantor PWYP saya.
Ada Mbak Kiki ya? Astaga. Sama Kiki. Oke, Bang Korul itu Oi. coba menurut Abang gimana nih melihat perjalanan PWYP dari Ya, 2007 sampai sekarang? PWYP dari keluarga baik-baik, makanya dia organisasi yang baik kan? Jadi begini gitu ya. Saya tuh pertama jumpa orang yang namanya Chandra Kirana, itu tahun 2006 tuh. Kemudian dia datang ke Samarinda, ngajarin saya dengan teman-teman saya yang rata-rata kidal itu, tahu kidal kan? Apa tuh? Yang ngaku ideologinya kiri gitu loh, itu kidal nyebutnya Okay. Samarinda, iya gitu. Mengajari kami itu ternyata ada teknik lain kalau mau berantem sama industri tambang gitu loh. Kan Samarinda itu dikepung sama tambang batu bara. Itu sebelum bos saya yang namanya Fabi itu datang. Dia kasih teknik lain untuk berkelahi itu gitu loh. Iya kan? Nah, ternyata ada jurus yang bisa dimainkan yang judulnya transparansi itu. Yang selama ini nggak pernah digunakan secara cerdas untuk melawan industri tambang. Nah, kemudian di 2007 itu ingat saya kok pertemuan pertama itu di Hotel Santika kan, Mbak Kiki ya? Gitu? Iya. Benar, di Hotel Santika. Kemudian terbentuk PWYP. Koordinator pertamanya namanya Ridaya Laudengkowe yang sekarang mau ikut pilkada itu. Saya jadi board gitu bersama-sama dengan koordinator yang sekarang, sama Nyonya Mary, sama Ibu Ketua itu, sama siapa teman kita yang paling jelek mukanya tuh? Miftah. Sama Miftah, kemudian Fitra Riau tuh, si siapa sih namanya? Kok bisa sampai lupa tuh? Usman. Oh, bukan si ini pokoknya. Fariza betul gitu loh, sama-sama Ibu Ketua tuh. Kiki, Rizky. Oh iya, Rizky Wibowo ya, sebelum dia kena stroke itu kan ya. Waktu itu masih sehat dia waktu itu. Nah, itu periode setelah itu kan saya nggak jadi board itu. Itu Abang nggak jadi board gara-gara ada Sarmin Ginca kayak di situ? Bukan, karena Miftah masih ada. Saya nggak mau gabung sama orang jelek saya. Ya, waktu itu Sarmin gantiin, saya itu kalau di PWYP itu langganan jadi pimpinan sidang gitu loh. Nggak tahu itu kutukan sumber daya alam yang menimpa saya tuh. Selalu jadi pimpinan sidang gitu loh. Nah, yang berikutnya itu yaitu dapat oleh-oleh dari Mbak Kiki itu satu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya jadi bagus tuh. Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam. Saya masih punya 2 biji bukunya tuh di rumah. Itu dia. Aku mau pamit sekalian nih, bateraiku mau habis. Oh, oke. Ya, oke. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Ya, sampai ketemu ya, Mbak Kiki. Oke. Ya, Bang. Nah, sebelum itu, saya sudah juga melihat ada yang sudah angkat tangan, namanya Mas Murdani. Kalau mau bertanya boleh, tapi cukup singkat dan padat, dan bertanya kepada siapa? Ya, dari mana juga. Halo. Bang Murdani. Panitia, apakah pesertanya boleh di-unmute? Sudah di-unmute. Oh, sudah. Tapi belum ngomong ya? Mungkin dia nggak sengaja raise hand atau gimana? Oh, oke. Kalau gitu, saya bisa lanjutkan dulu ke Bang Sarmin Ginca nih. Kayaknya ada tadi saya lihat. Bang Sarmin juga salah satu Dewan Pengarah ya? Bang Sarmin? Halo? Sudah keluar kayaknya. Sudah keluar ya. Oke. Nah, baiklah kalau gitu saya lanjutkan saja ya. Sebelumnya ada satu pertanyaan lagi buat Mas Fabi nih. Mas Fabi, ada satu masa di mana dulu PWYP itu kayak mengalami persimpangan jalan gitu. Apakah tetap menjadi kelompok masyarakat sipil atau kemudian kelompok masyarakat sipil yang berbadan hukum, dan itu sempat menjadi kayak
mengalami apa ya, dikotomi lah di kalangan anggota. Bagaimana dulu Mas Fabi melihat situasi itu dan kemudian bisa mendorong mencari jalan keluar, jalan tengah untuk situasi itu, Mas? Ya, seiring dengan pembentukan PWYP, jaringan ini atau si PWYP ini kan butuh dana ya untuk bisa menjalankan kegiatan program kerja dan lain-lain. Nah, mungkin di awal-awal karena sifatnya keanggotaan, badan hukum itu nggak terlalu kita pikirkan, karena pada waktu itu kalau saya tidak salah, PWYP itu karena Ridaya awalnya di ICW, maka bisa menggunakan ya lembaga tempat di mana koordinator itu berinduk gitu loh kira-kira. Jadi secara kontraktual bisa dilakukan. Grant pertama dengan Revenue Watch ya, kalau nggak salah ya, betul ya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan itu kan ada kompleksitas ya. Ya, lembaga yang diinduki juga mungkin punya keperluan untuk mencari dana, kemudian ada persoalan-persoalan administrasi, sehingga itu walaupun tidak terlalu besar hibah untuk PWYP, tetapi juga mungkin menjadi beban tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, disadari bahwa kegiatan PWYP itu bertambah kompleks dan bertambah besar. Nah, sementara itu kalau kita ingin mencari pendanaan dari lembaga-lembaga donor lain, maka salah satu ketentuannya adalah memang memiliki organisasi yang jelas kan begitu ya. Organisasi yang jelas, artinya memang dipikirkan ya perlu ada badan hukum gitu. Nah, didiskusikan cukup lama apakah PWYP perlu buat badan hukum atau tidak, sementara Mas Fabi. Kok hilang? Sinyalnya kali ya? Oh ya. Berbasis dengan anggota-anggota yang lain. Nah, disitulah kemudian disepakati untuk membuat badan hukum, karena dengan badan hukum itu entitas PWYP untuk donor menjadi lebih jelas, tetapi juga saya kira pengakuan negara menjadi lebih jelas ya, karena bisa ada brand yang dibangun gitu loh. Bahwa ini kalau dulu misalnya jadi programnya si A atau programnya si B, nah sekarang PWYP sebagai satu entitas tersendiri. Nah, itulah kemudian kalau dilihat memang status badan hukum PWYP itu yayasan, tetapi dalam struktur di dalam struktur yayasan itu kita pakai sebagai struktur badan hukum dan itu dilaporkan ke Kemenhukam ya. Tapi kalau dalam struktur keanggotaannya kan memang tetap sebagai koalisi ya, di mana ada badan pengarah yang dipilih di RUA yang mewakili anggota-anggota PWYP dan koordinator yang dipilih juga oleh RUA. Jadi dalam pelaksanaannya tetap semangatnya semangat koalisi, tetapi badan hukumnya memang sesuai dengan badan hukum yang dianggap tepat pada waktu itu. Jadi ini memang, dan kita lihat setelah punya badan hukum itu lebih mudah ya berkomunikasi dengan donor, kemudian kapasitas sekretariat bisa dibangun, karena kan donor-donor sekarang juga membutuhkan tidak saja yang dilihat kan apakah punya sistem finansial yang bagus, apakah punya proses rekrutmen yang bagus, apakah punya sistem pelaporan yang bagus. Nah, semua itu saya rasa dimungkinkan dengan adanya organisasi yang independen seperti sekarang lah. Dan ini terus dibangun, dan saya kira dalam 5-6 tahun terakhir kita bisa lihat kualitasnya juga bertambah baik. Walaupun masih ada saya sebagai badan pengarah juga harus mengatakan masih ada ya masalah-masalah juga, tetapi saya kira secara keseluruhan dibanding dengan 13 tahun yang lalu ada banyak perbaikan, dan terutama itu disumbang karena PWYP punya status badan hukum yang lebih jelas. Oke, makasih Mas Fabi. Saya beri
Berikutnya saya mau ke Jeng Mary nih, sebagai koordinator nasional PWP yang menjabat selama dua periode. Dua periode. Ya, selama 13 tahun ternyata kita baru punya dua koordinator. Nah, boleh diceritakan nggak kira-kira bagaimana kemudian membangun PWP dari yang tadinya koalisi masyarakat sipil yang mungkin jumlahnya terbatas, kemudian harus bekerja untuk mengadvokasi kebijakan di sektor yang boleh dibilang complicated gitu ya, sektor industri ekstraktif, dan juga membangun kekuatan anggota yang ada di daerah. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan oleh Jeng Mary sebagai koordinator PWP untuk membangun kekuatan itu? Oke, terima kasih Yesi. Pertanyaan yang sulit. Saya sebenarnya bersentuhan dengan PWP pertama kali karena waktu itu saya di Patiro, sebuah pusat telaah informasi regional. Kebetulan waktu itu juga ada proyek dari Revenue Watch Institute di Blok Cepu, dan saya awalnya itu membantu bikin modul, ya. Jadi saya bikin modul tentang cara menghitung dana bagi hasil migas. Jadi awal-awalnya saya bekerja di isu lain, di keterbukaan informasi publik, dan saya nulis modul juga untuk responsif gender. Namun karena melihat proyek yang lain mungkin ada beberapa yang harus dibuat seperti modul aliran penerimaan migas, saya belajar. Jadi saya belajar sendiri waktu itu. Belum kenal Mbak Kiki, belum kenal yang lainnya, saya masih di Patiro karena di proyek lain waktu itu. Nah, sambil belajar-belajar saya lihat ada undang-undang migas, minyak bumi, saya baca undang-undangnya. Kemudian saya searching ya di internet. Waktu itu kenal Ridaya dan lain-lain itu jauh karena isunya beda ya di ICW dan sebagainya. Saya sementara di Patiro itu anggaran. Dan waktu itu saya memang beberapa daerah di keterbukaan informasi publik, di Kendal, di Pekalongan, dan lain-lain yang bukan industri ekstraktif gitu. Nah, ketika bikin modul, saya kenal istilah-istilah cost recovery, lifting, dan kemudian ribut-ribut Blok Cepu dan sebagainya. Dan kemudian saya dilibatkan di proyek Cepu oleh Patiro ya. Waktu itu ada Mbak Dini, ada Mas Widi, kemudian Mbak Ambar dan teman-teman yang lainnya. Waktu itu kita belum menjadi anggota IATI sekitar tahun 2008 ya. Lalu karena sebagai Patiro adalah anggota koalisi PWGP waktu itu, dan saya dalam meeting-meeting Blok Cepu berhubungan juga, baru kenal di situ Mbak Kiki ya, Mbak Kiki, terus ada Ridaya gitu. Waktu deklarasi PWGP itu saya masih di Jogja, jadi saya itu di marketing brand Daga di Jogja gitu. Jadi masih bicara branding, marketing, dan itu isunya industri kreatif. Begitu ke Jakarta 2008 dan 2009, kebetulan waktu itu Mbak Dini minta saya dan Mas Iskandar ya untuk mewakili Patiro di PWYP Indonesia dan meeting-meeting di ICW dan sebagainya, karena kebetulan sederhana aja sebenarnya, karena suami saya juga di ICW, jadi gampang ke kantornya gitu. Jadi pas meeting di ICW, ya udah saya datang aja deh pas meeting di ICW, dan kemudian kok makin menarik ya, oil and gas, revenue flow, resource curves, dan sebagainya. Lalu begitu modul kami selesaikan, ternyata PWYP ini ingin dorong satu inisiatif yang bernama EATI, Extractive Industry Transparency Initiative. Nah, EATI ini waktu itu saya juga bareng beberapa teman termasuk Pak Fabi, Kiki. Suaranya double, yang dekat-dekat itu dimatiin salah satu. DP, ya, Mbak Ambar dan Mbak Dini Mentari, Sally Martini itu ya. Dulu di awal-awal kita diskusi termasuk dengan PSHK. Waktu itu di kantor IESR saya ingat kita membicarakan NAIATI, naskah akademik, dengan Pak Eri Riana. Nah, di dalam pertemuan berikutnya sebagai Patiro lagi, saya masih
Kalau Mary aktif bicara, administratornya di buat mute saya dulu, adminnya mute dulu. Saya diajak Mbak Kiki ke kantor Menko Perekonomian mendiskusikan Perpres EATI. Jadi bersama Pak Husen ya, yang kemudian menjadi Direktur Pertamina, dan di mana Pak Husen ini di Deputi 3 bersama saya jadi lupa Pak Lampok, bukan Pak Lampok itu di Setnek, Sekretariat Negara ya. Lalu kemudian di dalam interaksi Perpres tersebut ada Pak Emil Salim, Pak Iriana, dan teman-teman yang lainnya, dan saya melihat ada perdebatan panjang mengenai EATI, termasuk bagaimana BP Migas waktu itu tidak ingin lebih tinggi daripada Dirjen Migas Ibu Evita Legowo waktu itu protes karena kenapa BP Migas di tim pengarah sementara dirjen-dirjen yang lain di tim pelaksana dan sebagainya. Nah, saya dapat satu pelajaran yang paling menarik dari Pak Husen. Jadi sudah beberapa kali Perpres itu dibahas mentah terus, ya mentah bolak-balik mentah karena di Setnek Pak Lambo sangat detail dan sebagainya. Termasuk BP Migas waktu itu sedikit keberatan dan memberikan catatan karena berkaitan dengan lifting dan cost recovery terutama memang. Dan saya dinasehati sama Pak Husen, bilang begini, kita advokasi itu kan bukan hanya untuk tahun ini atau besok gitu. Jadi kita advokasi itu jangka panjang. Jadi kalau hanya Perpres ditolak, terus kalian putus asa, ya sudah gitu. Terus wah ini asik banget gitu. Jadi ternyata saya berpikir, apalagi kita bicara advokasi, transparansi, engagement, multi pemangku kepentingan, maka kita tidak boleh berpikir jangka pendek gitu, atau tidak boleh baper ya istilahnya. Kemudian saya harus pergi dan kemudian saya harus patah hati dan kemudian saya harus putus asa dan sebagainya. Karena saya bilang kayaknya cost recovery sampai sekarang pun tidak terbuka gitu, dan padahal ini berkaitan banget dengan yang namanya keadilan best deal ya, best fair benefit sharing gitu. Jadi sampai sekarang ternyata juga belum terbuka dan memang itu jalan panjang. Dan kembali lagi ke cost recovery, dan ternyata apa yang dikatakan Fabi itu, Indonesia menjadi salah satu contoh di beberapa negara untuk advokasi yang unik. Saya kemarin di akhir tahun 2019 itu ke Brookings Institute, sebuah think tank di Washington DC, dan ketemu salah satu think tank di Kanada, dan mengatakan saya baru kali ini ketemu koalisi yang bicara transparansi cost, yaitu cost recovery. Saya pikir, padahal ini di Indonesia belum terbuka. Dan dia melihat paper kita, salah satu berkaitan dengan lifting, PNBP, dan cost recovery. Dan tidak banyak NGO di Indonesia, di dunia, ya, dan di Indonesia, di Publish What You Pay yang bicara sampai level teknis untuk cost recovery. Itu satu contoh bahwa the feel in the detail, bahwa hal-hal yang detail itu ternyata membuat perjuangan cukup panjang, dan ini sesuatu yang mungkin nuansa yang baru. Dan yang kedua, bahwa kita tidak boleh putus asa. Sekarang beberapa tadi Mbak Kiki merefleksikan teman-teman kehutanan, teman-teman lingkungan dan sebagainya. Sesuatu yang unik adalah ketika teman-teman meminta untuk diberikan insight tentang transparansi pajak dan corporate, termasuk financial corporation. Kemarin teman-teman Global Justice, Walhi, dan kawan-kawan lingkungan itu meminta kita untuk diajarin cara membaca laporan keuangan, contohnya, dan kemudian memahami pricing sampai pada hal-hal seperti itu. Dan menurut saya nuansa revenue dari awal berdirinya Publish What You Pay, namanya juga Pay, Publish What You Pay itu berkaitan dengan revenue, dan EATI awalnya adalah revenue, itu satu kekuatan. Ya, tadi Ridaya mengatakan saya sudah tertarik ini barang sejak sebelum di launching. Jadi memang kalau barang bagus itu ya bagus dari sononya gitu ya, dan menurut saya memang orang-orang yang membawanya dengan passion dan sebagainya. Yang kedua, Mbak Yesi,
saya kemudian di era-era kepengurusan pertama memang juga seperti Mbak Kiki berkeliling untuk sosialisasi EATI, karena Indonesia menjadi negara compliant di tahun 2000, menjadi anggota di tahun 2010 akhirnya di zaman program 100 harinya Pak SBY, dan kemudian menjadi compliant di tahun 2014. Saya menemukan harapan yang begitu besar dari teman-teman di daerah dan di pemerintah daerah terutama tentang pembagian hasil yang fair. Dan kembali lagi pemerintah daerah sekarang tanpa kita banyak yang berbicara, bahkan Bojonegoro waktu itu protes di Istana Negara bersama Menteri Menko Perekonomian, padahal satu partai ya, sama-sama PAN waktu itu Bapak Hatta Rajasa, mempertanyakan tentang lebih salur dan kurang salur dan meminta pemerintah pusat membuka cost recovery yang sampai sekarang masih jalan panjang. Nah itu salah satu contoh bagaimana pemerintah daerah menjadi punya demand yang bagus. Dan yang kedua, waktu itu eranya masih desentralisasi yang cukup kuat, ya Undang-Undang Pemda. Bahkan sejarah desentralisasi kita kan ketidakadilan migas juga, di mana pemerintah daerah banyak yang menggugat undang-undang perimbangan keuangan waktu itu, meminta dana bagi hasil yang lebih besar dan sebagainya. Jadi memang Publish What You Pay itu lahir di usia 10 tahun reformasi dengan ekosistem transparansi yang didorong, anti KKN dan juga desentralisasi. Dan itu membuat isu-isu migas dan pertambangan populer karena kita menjadi negara penghasil. Sekarang hampir setiap berkala begitu, kalau ada pemerintah daerah yang ke Jakarta, misalnya kemarin di Blok Masela, mereka datang ke kantor untuk sekedar minta cerita bagaimana langkah-langkah kami meningkatkan benefit Blok Masela buat kami. Pemda Sidoarjo pernah meminta diajarin gimana menghitung dana bagi hasil untuk khusus gas dan seterusnya. Kutai Kartanegara saya dengan Bang Tuah sebelum Ibu Kota Baru sampai ke sana, kami udah sampai ke Samboja untuk berbicara pada lokal konten. Ya walaupun masih semangat di awal, tapi mereka udah kenal kita dari sisi dana bagi hasil, lokal konten dan sebagainya. Jadi Pemda pun sekarang udah konsul ke PWYP ya? Kemarin di Papua Barat bersama anggota PWYP dan juga non-anggota jaringan yang lainnya juga. Kemudian ada tuntutan untuk berbicara tentang deforestasi, ya walaupun itu dari sisi mining, tapi kita lihat dari sisi deforestasinya. Kemudian tantangannya di awal itu apa? Saya dulu sendirian gitu, jadi koordinator. Tantangannya di PWY di Patiro waktu itu saya udah selesai project, nggak punya kantor, dan tapi di tahun 2012 ada kesepakatan badan hukum, jadi itu saja bekal saya. Dan yang kedua, saya memang waktu itu melobi ya, donor ya, beberapa yang komit dengan isu-isu transparansi. Dan kemudian saya lucunya masih berbadan hukum awal gitu, portofolionya nggak banyak kan, namanya portofolio dibentuk oleh badan hukum juga gitu. Awal-awal itu ambisius sekali, dari nol kita punya proyek dulu zamannya Pak Ridaya yang di-host oleh ICW dan PA aja sempat nggak habis ya, sempat tidak habis. Tapi di era saya membantu menyelesaikan laporannya dan beberapa hal. Tapi saya sudah minta sekitar ya lumayan banyak gitu, disetujui setengah karena mungkin dia pikir berani banget minta segitu. Saya minta di atas 5M untuk 12 daerah Pemda gitu. Jadi memang sudah running Pemda, udah punya data DBH mana yang perlu diadvokasi dan sebagainya. Dan itu kemudian di 2012 sampai 13 itu saya masih pinjem meja di Patiro di Cilandak sana gitu ya. Pak Fabi masih berkantor di Menteng sini, jadi kita berhubungannya jarak jauh, jadi minta nomor rekening, tanda tangan ini ke Fabi dan sebagainya. Tapi begitu ada project, kami juga masih nyempil di kantor Patiro juga, tapi dengan menyewa setengah kantor, tapi saya bilang kantor harus kecil tidak apa-apa, yang penting staffnya. Jadi 2014 kami pindah di kantor yang baru, dan waktu itu langsung ada beberapa program selain dari Ford Foundation untuk reversing research curve-nya. Judul buku yang disosialisasikan Mbak Kiki itu research curve, ada
ada buku tandingannya Reversing the Disease Curse. Jadi kami bikin project yang membalikkan kutukan. Jadi kami bikin proyek yang mengantitesa Risk Curse itu sendiri karena positivity. Jadi kami ingin bawa hal-hal yang positif. Jadi kita nggak mau Indonesia masuk ke dalam Risk Curse, maka kita bikin proyek bernama Reversing the Risk Curse, yaitu dengan peningkatan kemiskinan, terbukaan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Dan kekini sampai ke sini, PWYP ini kan agak waktu itu sangat baru dan kemudian dilirik nih. Agak sedikit jealous juga sih, kami tuh dapat sisa-sisa dana. Jadi waktu setapak itu udah dari UK, CCU cukup besar dan sebagainya. Yang agak lucu, kami dihubungin oleh salah satu partner mengatakan, Mbak ada dana sisa, sekian gitu. Untuk minta tolong dibantu untuk program bla 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 gitu. Nah, saya pikir ya kita dikasih dana sisa, tapi dari dana sisa itu kita bisa bikin lompatan yang jauh. Jadi itu salah satu dari sisi fundraising. Oke. Baik, Mbak Mary. Memang di periode kedua dan ketiga Badan Pengarah Mbak Mary melakukan speedy atau percepatan ya, percepatan dalam hal SOP, pelengkapan SOP. Jadi di zaman Pak Fabi, SOP apa yang pertama kami bikin? Keuangan, kemudian SOP program. Dan memang tidak sepi dari dinamika. Waktu itu banyak juga yang protes begitu dapat badan hukum, ada misalnya isu competitiveness dengan anggota dan sebagainya dan seterusnya, dan memang harus dibikin SOP untuk bagaimana menengahi. Jangan sampai jika ada 2 atau 3 anggota bersama Seknas mengajukan proposal yang sama lalu bentrok dengan isu yang sama. Jadi kita selalu sounding, ada peluang program, siapa yang mau ngajuin bersama, mari. Jika tidak, kita saling sharing isu yang bisa berbeda agar opportunity-nya positif. Hal-hal seperti itu yang kita coba komunikasikan. Dan baik. Mbak Mary, dari sisi Mbak Mary, ya. Oke, suara saya kedengeran. Oh iya, maaf ini di studio jadi, ya. Oke, iya. Mohon maaf, tapi menarik sekali tadi penjelasannya. Tapi saya juga ini, Mas Daya masih punya waktu berapa lama ya, Mas? Karena ada satu pertanyaan nih, Mas Daya. Saya mau 5 menit ya. Oke, 5 menit. Mas Dayat nih kan saya dengar katanya mau jadi wakil Bupati Banggai Laut ya? Boleh diceritakan nggak? Calon, boleh ceritakan nggak apa sih pengalaman yang menarik DPYP yang bisa dibawa untuk jadi wakil Bupati, Mas? Wah, itu agak rumit. Jadi kalau menurut saya yang paling penting, menurut saya yang paling bisa dibawa itu di samping pengertian yang lebih baik tentang bagaimana industri ekstraktif itu beroperasi, bagaimana tanggung jawab para penyelenggara negara gitu, karena di sini nggak ada industri ekstraktif sih ya. Tapi kira bagaimana urusan publik mestinya diselenggarakan ya. Kemudian soal value chain, logika value chain ya, logika sistem kontrak, logika bagi hasil, kemudian dan yang paling soft skill yang menurut saya merasa sejauh ini tuh penting adalah kita berkoalisi itu kan bekerja dengan orang banyak gitu, membangun kepercayaan dengan orang banyak yang kadang-kadang beda pikiran, beda agenda pokok masing-masing, tapi kita coba cari irisannya masing-masing. Saya kira itu yang sejauh ini saya simak soft skill yang tentu saja saya bawa dari belajar di PWYP untuk proses yang akan saya jalanin ini. Itu aja. Oke, satu pertanyaan berikutnya, Mas. Kira-kira kalau misalnya untuk RUA ke depan, karakter apa yang perlu dimiliki oleh koordinator nasional? Pertama, yang bersangkutan tuh harus fokus ya bekerja di PWYP, maksudnya tertarik untuk mengurusi industri ekstraktif ini dari aspek yang barangkali agak jauh dari hiruk pikuk. Itu soal transparansi industri ekstraktif. Tidak selalu menjadi headline media gitu ya. Tantangannya kita kalau bekerja di isu-isu yang nggak headline begini kan, kita mencari membangun semangat untuk bekerja 4-5 tahun tanpa
selalu dapat reward berupa headline. Itu menurut saya tantangan. Jadi butuh orang yang punya determinasi kuat, ya, punya semangat belajar yang tinggi gitu, tanpa terlalu terobsesi dengan pemberitaan media. Pemberitaan itu penting buat kerja-kerja advokasi, tapi itu bukan segala-galanya gitu. Itu. Yang kedua saya kira yang dibutuhkan adalah teamwork. Ya. Kita bekerja di koalisi ini di PWYP, itu pertama ada tim di kantor yang tidak terlalu besar biasanya, dan saya memantau dari jauh, Mary juga PWYP tidak terlalu besar meskipun sudah jauh lebih besar dibandingkan zaman saya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita catat, perlu kita ingat terus-menerus bahwa PWYP ini koalisi, bukan independen organisasi yang segala urusannya itu dikerjakan atau boleh kita implementasikan sesuai mau kita di kantor gitu. Karena ini kantor orang banyak, kalau kita bandingkan dengan perusahaan, ibaratnya shareholder-nya atau stakeholder-nya banyak, anggota kita banyak, kurang lebih 40-an ya. Kemudian belum lagi para supporter yang harus kita jaga betul. Kita harus pandai-pandai membangun konsensus di antara perbedaan cara pandang, perbedaan kepentingan, bahkan termasuk menyangkut misalnya hubungan dengan donor. Kita perlu selalu saya kira memegang konsensus ya, membangun konsensus. Teman-teman yang ulang paham harus kita sabar menjelaskan, teman-teman yang sudah paham diminta diajak untuk nunggu yang kurang paham untuk maju sama-sama. Tanpa perlu kita menjadi koalisinya jadi lamban gitu, tidak perlu begitu saya kira. Kita hanya perlu lebih rajin aja untuk membangun komunikasi dengan teman-teman agar segala yang kita putuskan, kita selenggarakan itu dipercaya dan di endorse oleh teman-teman anggota gitu. Karena lucu aja kalau kita misalnya buat pernyataan sikap di media, besoknya ada anggota yang bilang kita nggak setuju dengan itu. Itu saya kira sesuatu yang nggak lucu sekali. Tapi sejauh ini sih saya simak zaman Mary sangat berhasil untuk membangun konsensus itu. Mbak Mary juga mungkin punya trik-trik sendiri untuk menggalang konsensus ini. Teman-teman board juga, teman-teman badan pengarah, Mbak Mas Feby, teman-teman lain lah, Tua, Tenti dan yang lain-lain, saya kira juga punya skill, punya pendekatan khusus untuk menggalang konsensus di antara kita. Saya kira itu, yes. Makasih banyak Mas Dayat. Sukses ya. Ya, saya minta maaf, saya harus pamit karena ada janji di sebuah desa. Di sini udah 1 jam lebih cepat, sekarang udah 5:30. Ya, saya minta maaf. Sukses, good luck buat diskusinya ya. Ya, terima kasih. Dan good luck buat ruangnya. Ya, oke. Ya, dadah. Nah, di kolom Q&A saya juga melihat ada pertanyaan. Sukses pilkadanya. Sukses. Ada 2 pertanyaan nih dari Iksan Fitra sama Muhammad Herwan. Untuk ya Iksan Fitra mungkin saya akan kasih ke Mbak Kiki. Mbak Kiki ada pertanyaan, sehubungan dengan adanya RUA tahun 2020, bagaimana tanggapan pendiri PWYP saat ini tentang calon koordinator selanjutnya? Apa kriterianya dan apa yang harus dilakukan supaya PWYP mengalami kemajuan ke depannya? Dan apa yang perlu dilakukan terhadap yang belum diwujudkan? Sementara untuk pertanyaan dari Muhammad Herwan ditujukan kepada Mary. Setelah 13 tahun berkarya, apa yang menurut Mary ini hal yang sangat sukses difasilitasi oleh PWYP dan apa tantangan terberat untuk mewujudkan visi PWYP? Oke, silahkan. Silahkan Mbak Kiki. Mary dulu aja. Mary dulu aja. Mbak Kiki deh. Saya masih jawabannya apa? Oh, masih jawabannya apa? Oke, saya mungkin terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya tidak akan fokus terlalu banyak kepada kriteria orang ini sebagai pribadi, karena itu mestinya bisa diselesaikan di masalah governance-nya PWYP. Tetapi lebih kepada apa kira-kira yang harus menjadi fokus perhatian atau yang masih sedikit bolong dalam kaitannya dengan cita-cita reversing the resource curse tadi, gitu. Terutama mengingat betapa besarnya dan positifnya pengaruh PWYP kepada pemerintah-pemerintah daerah. Jadi pemerintah-pemerintah daerah itu sangat
melihat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh PWYP. Nah, daerah-daerah yang kaya sumber daya alam ini kita lihat yang paling misalnya yang paling ekstrim misalnya yang ada Freeport itu 90% dari income daerahnya dari mining ya sepertinya. Iya enggak, Mar? Iya. Nah, artinya kabupaten-kabupaten yang sangat kaya migas dan income pembangunan daerahnya itu sebagian besar dari dana migas, itu harus mulai dibantu untuk memikirkan bagaimana menerjemahkan, menginvestasikan dana-dana migas itu menjadi capital untuk pembangunan hijau. Apalagi dalam konteks sekarang ada COVID ya. COVID adalah penyakit zoonotik yang timbul karena alam sudah terlalu rusak. Sehingga virus-virus yang ada di binatang-binatang itu mendapatkan kemudahan untuk berpindah kepada kita. Nah, menjadi sangat-sangat krusial Indonesia bisa mulai lebih banyak merestorasi hutan-hutannya, merestorasi alamnya. Bagaimana kabupaten-kabupaten yang kaya sumber daya alam ini, sumber daya ekstraktif ini, bisa diberi kapasitas technical assistance untuk mewujudkan target-target yang jelas dalam konteks restorasi lingkungannya yang sudah rusak oleh alam. Itu di ujung value chain yang sangat hilir. Di ujung value chain yang sangat hulu, kembali lagi masalah klasik Indonesia adalah transparansi kontrak. Kita tahu bahwa hampir semua kabupaten yang kaya migas itu kebanyakan mempunyai luas wilayah yang tercover oleh izin-izin yang lebih luas daripada kabupatennya itu sendiri. Nah, ini masalah. Kalau ini tidak diadres, sebaik apapun bekerja di dalam, di bagian tengahnya value chain, nggak ada gunanya. Itu hanya menjadi setengah kepuasan akademis saja. Kalau kita pengen bicara betul-betul tentang reversing the resource curse, maka kita harus perhatikan betul bahwa sejak dari hulu sampai ke hilir, the devil is in the detail. Pastikan governance-nya benar, pastikan sumber daya, anggaran untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang baik itu ada, pastikan sumber daya manusianya ada, dan pastikan hardware-nya juga ada. Gitu. Logistik di Indonesia adalah masalah yang sangat sulit, dan itu mungkin juga ada kaitannya dengan resource curse ini. Jadi ke depan roadmap menjadi jauh lebih terjal, terutama sekarang dunia itu harus menyelesaikan persoalan-persoalan terkait COVID dan lain-lain, menjadi semakin mendesak kebutuhan untuk betul-betul mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Mbak Mary, sebelum menjawab, ada satu pertanyaan nih, saya mau nanya sama Mas Fabi, karena dia mau live juga 5 menit lagi. Mas Fabi, boleh nanya nggak satu hal? Boleh. Oke. Ya, nah, kan 13 tahun nih perjalanan PWP, sekarang melihat bahwa PWP sudah punya cukup reputasi yang cukup baik, dan mungkin juga banyak pihak memberikan banyak kepercayaan. Dan kemudian PWP juga sekarang mulai mengadakan ekspansi kali ya, membahas isu-isu yang tidak hanya berkaitan dengan migas, tapi juga misalnya energi, perubahan iklim, dan misalnya juga open government dan segala macam. Bagaimana Mas Fabi melihat situasi ini? Ya, yang pertama saya ingin, ya ini pesan juga ya, karena saya kan udah nggak bisa jadi badan pengarah lagi setelah 2 periode ya. Tapi begini, menurut saya terlepas dari keberhasilan PWYP, isu tata kelola industri ekstraktif, menghindari terjadinya resource curse itu masih imminent di Indonesia. Dan justru tantangan sekarang adalah bagaimana membantu daerah, jadi nggak cuma di tingkat nasional, tapi daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya, itu bisa melakukan
transformasi. Ya. Jadi ini yang jadi saya kira perlu menjadi perhatian. Jadi pekerjaan mengenai resource transparansi tata kelola sumber daya alam itu belum selesai. Nah, harapan saya sebenarnya PWYP bisa memperdalam ya kerja-kerja di sini, dan tentunya dengan pendekatan baru, cara-cara yang lebih baru. Selalu ada godaan untuk pindah ke isu-isu lain yang mungkin lebih menarik, pas lagi banyak donornya dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memperhatikan isu-isu yang dulu dikerjakan bukan berarti udah usang gitu, dan justru perlu ada pendalaman-pendalaman tadi yang dikatakan oleh Mbak Kiki dalam value chain itu, yang di tengahnya itu juga perlu diurusin. Nah, saya kira analisis ya secara utuh ya, maksudnya analisis mengenai PWYP sudah sampai mana itu menurut saya penting ya, dan dilihat mana kira-kira yang masih bisa dilakukan untuk memperdalam kerja-kerja itu. Yang kedua, saya kira menjadi sangat penting juga untuk memberikan untuk kembali menekuni isu EITI. EITI ini kan ada di persimpangan jalan nih dengan kondisi kita hari ini. Pemerintah hari ini itu mungkin nggak terlalu pusing atau nggak terlalu kepengen ngurusin soal tata kelola. Sangat berbeda ya ketika kita mendorong EITI akhir 2000-an, itu pemerintahnya memang sangat sensitif dengan isu-isu tata kelola. Instrumen-instrumen internasional itu sangat sensitif. Nah, pemerintah hari ini itu nggak terlalu sensitif dengan isu-isu seperti itu, sehingga kita lihat 5 tahun terakhir isu tata kelola itu nggak dapat tempat, anti korupsi mungkin semangatnya melemah, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi tantangan nih sebenarnya buat PWYP untuk memastikan agar EITI instrumen dan semangatnya tidak hilang. Ya, inisiatif-inisiatif seperti yang dilakukan di Bojonegoro itu masih perlu sebenarnya untuk ditularkan daerah-daerah lain yang saat ini masih menjadi penghasil migas. Nah, saya lihat misalnya Kalimantan Timur, Sumatera, Riau gitu ya, yang potensi resource curse-nya cukup loh, cukup gede gitu. Itu bisa terjadi di sana. Dan semakin sempit ruang untuk mengekstraksi sumber daya alam sekarang dengan adanya tantangan seperti climate change, pelemahan ekonomi karena COVID dan lain-lain. Jadi saya berharap sih nanti di dalam RUA agenda strategis PWYP bisa melihat ke situ. Tidak berarti PWYP masuk ke isu-isu lain, tapi harus ingat juga core-nya, dan kalau ini nggak dikerjain, nggak ada orang lain yang ngerjakan. Ini kayak kita kembali ke 13 tahun yang lalu kan. Itu seharusnya perlu sebaiknya jadi pertimbangan PWYP. Dan yang ketiga, pesan saya adalah membangun itu ya susah, tetapi lebih susah lagi menjaga reputasi, menjaga kualitas pekerjaan, menjaga dinilai sebagai lembaga yang konsisten. Itu saya kira juga tidak mudah. Nah, bagaimana PWYP bisa mempertahankan kualitas pekerjaan itu, saya kira juga menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau tadi Mariati cerita bahwa ada Pemda yang kemudian datang berkonsultasi, mungkin nggak untuk 5 tahun, untuk tahun-tahun mendatang hal yang sama masih akan terjadi. Jadi ini juga menjadi catatan khusus. Nah, dan yang terakhir, persaingan untuk funding, pendanaan itu bertambah keras ya, dan opportunity-nya semakin sedikit. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan pendanaan tersebut, ya PWYP harus jadi organisasi yang excellent, tidak hanya isunya, tapi juga kapasitas organisasi dalam manajemen, pengelolaan keuangan, dan tidak hanya sekretariat, tapi juga jaringan secara keseluruhan. Dan saya kira nanti koordinator ke depan juga harus melihat aspek pengembangan kapasitas organisasi semakin bisa ditingkatkan ya, tidak hanya sekretariat tapi juga anggota-anggota yang lain. Dan saya kira dengan adanya program BUILD, ya hal ini bisa dilakukan. Jadi pengelolaan program BUILD itu menjadi kunci sebenarnya untuk membantu
PWYP dan anggotanya bisa well established gitu menghadapi kondisi-kondisi yang ada hari ini. Mungkin itu cukup dari saya. Saya mohon maaf harus pamit karena harus ada kerjaan lain yang harus dilakukan. Makasih banyak Mas Fabi. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di RUA ya. Mbak Kiki duluan, Mbak. Mohon maaf. Yuk, mari. Makasih, senang jumpa. Makasih, Fabi. Oke, baik. Ya, silakan Mbak Mary. Ini mohon maaf ya, ternyata kita sudah melewati waktu sekitar 16 menit dari waktu yang ditentukan. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk Jeng Mary menjawab pertanyaan terakhir tadi. Ya, terima kasih Mbak Yesi. Mengenai yang sukses difasilitasi dan bagaimana tantangan terberatnya. Saya kira menurut perasaan saya ya, hal-hal yang sukses berhasil difasilitasi oleh PWP selama 13 tahun ini tadi adalah agregasi knowledge, ya, experience, best practice, ya, dari praktek transparansi dan akuntabilitas, terutama di sektor industri ekstraktif yang kita dorong ke pemerintah. Salah satu contoh suksesnya adalah kita mendorong transparansi beneficial ownership, kemudian memobilisasi dan bekerjasama dengan KPK untuk Korsup KPK dari aspek pemetaan, kemudian review izin, kepatuhan pajak, transparansi penerimaan negara, dan juga standar sosial dan lingkungan, khususnya mengenai kepatuhan reklamasi dan pasca tambang. Terutama kita juga mendorong pencabutan beberapa izin-izin yang non-clean and clear. Hal-hal yang lainnya adalah berkaitan dengan kredibilitas. Jadi memang saya ini generasi kedua yang menaikkan kurva. Jadi membangun kurva, begitu sudah sampai di sini, maka sebenarnya yang berat lagi adalah menjaga agar ritmenya bisa stabil, tidak turun. Dan memang tantangan generasi ke depan ini sangat berat. Modalitis kita sudah punya, modalitis mulai dari kredibilitas, branding, data, sumber daya manusia, jejak-jejak yang kalau kita korek lagi, istilahnya itu sudah bisa dikembangkan lagi untuk lebih advance, lebih besar, lebih luas, dan sebagainya. Dan yang ketiga, di periode kedua ini memang ada sedikit ketimpangan ya, antara Seknas di tingkat nasional dengan anggota-anggota di daerah. Jadi kita tidak bisa memenuhi ekspektasi 35 anggota, terutama di daerah-daerah industri ekstraktif, kecuali memang kita membantu memakai snowball strategi, misalnya untuk mobilisasi resource dengan bagaimana mengelola portofolio anggota agar bisa mendapatkan support dari beberapa partner organisasi seperti donor dan sebagainya. Itu yang berusaha kita lakukan. Dan dari segi tata kelola organisasi, saya kira di Seknas dibantu dengan badan pengarah kemarin sudah cukup lengkap. Kita sudah punya SOP, mainstreaming gender, anak, dan sebagainya. Tinggal kita sempurnakan implementasinya. Dan juga aspek-aspek lain dari NGO yang modern. Nah, sebagai tantangan, menurut saya, yang pertama memang kita menghadapi konteks situasi saat ini, misalnya deplacing democracy space, yaitu di mana civic space, ruang masyarakat sipil, itu to some extent, terutama bagi pembela HAM dan human environment dan human right defender, itu agak berat. Gitu. Dan yang kedua, tantangan kedua adalah menjaga kredibilitas dan prestasi yang sudah ada itu menjadi minimal mungkin sama atau stabil ya, tidak ada backfire atau sesuatu yang lebih menjatuhkan kita gitu ya, dan kita memang harus berhati-hati. Dan yang berikutnya, kita hidup di era di mana terjadi resentralisasi kembali. Jadi tantangannya adalah bekerja dengan mitra dan anggota dan juga partner pemangku kepentingan di daerah dengan pemerintah daerah itu akan menjadi berat karena ada kecenderungan resentralisasi dari manajemen sumber daya alam.
Tapi jangan khawatir, kita bisa melihat dari sisi justru kita kembali pada tugas kita, yaitu reversing the resist curve. Kita bisa masuk ke hilir, di mana pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik ya dengan governance-nya itu dari daerah-daerah kaya sumber daya ekstraktif tetap kita dorong. Dan daerah yang mengalami revenue windfall atau plenty of a blessing gitu ya. Jadi beberapa daerah itu kalau udah kaya itu nggak bisa dihentikan, karena kalau harga minyak naik, produksi naik, ya memang sudah kaya banget gitu. Contohnya misalnya Bojonegoro yang dari DBH-nya 70 miliar menjadi 4 triliun gitu, udah nggak bisa ditarik mundur. Nah makanya bagaimana revenue manajemennya, misalnya punya petroleum fund, kemudian natural resource wealth dan sebagainya dengan tata kelola dan civic space-nya yang kuat. Ada peluang yang bagus menurut saya yang harus kita manfaatkan di era Jokowi ini. Sebagai CSO yang unik, menurut saya kita harus melihat segala sesuatu itu sebagai opportunity dan hal-hal yang positif. Misalnya di sini ada problem civic space, mungkin digital harassment atau bentuk-bentuk pengekangan kebebasan melalui digitalisasi, buzzer, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi di sisi sini kalau kita mau masuk ke narasi transformasi ekonomi, nah ini saksikan besok di dalam pembukaan rapat umum anggota, besok sore jam 2 akan ada pidato keynote speaker kita dari Pak Eri Riana dan beberapa staf ahli menteri. Bagaimana transformasi ekonomi di sektor sumber daya alam ini dikawal oleh masyarakat sipil agar benar-benar tercipta yang disebut dengan keadilan sumber daya, ya, baik dari sisi penerimaan, yang kedua baik dari sisi peran atau in-kind dari sisi ekonomi, di mana kita harus mencapai target SDG zero poverty, jadi kemiskinan yang 0 tapi adil ya, rata ya, dan yang ketiga adalah sustainable development. Isu-isu ke depan untuk energi transisi, kemudian stranded asset, kemudian climate dan sebagainya, saya melihat di satu sisi mungkin seperti kita melakukan lompatan pada arena yang agak baru dari PWP, tapi goalnya tetap kita memenuhi reversing the resistance. Karena apa? Karena sebenarnya resistance kita itu berada di arena energi, fiskal, dan good mining practices. Jadi praktek operasi pertambangan yang tidak mengikuti standar sosial dan standar environment itu yang menjadi problem dari eksternalitas yang tinggi. Dari sisi fiskal dan revenue dan tax, banyaknya kebocoran pajak, transfer pricing, tax avoidance dan lain-lainnya, korupsi juga, ya. Dan juga yang dari sisi fiskal kita terjebak oleh impor minyak fosil fuel. Salah satu jawabannya adalah transisi energi yang masif, progresif, yang harus didorong oleh semua teman-teman, termasuk mengendalikan produksi dengan cara kita harus tekan deforestasi, seperti itu. Jadi, apakah itu perluasan? Sebenarnya saya kemarin memang melakukan sedikit ide gila untuk lompatan-lompatan, akan keluar dari PWP, tapi karena saya melihat banyak sekali anggota kita di daerah yang bekerja di sektor hutan, perhutanan sosial, konservasi, menjaga lingkungan. Kalau kita paksa untuk berbicara revenue flow, penerimaan dan sebagainya yang sudah dilakukan oleh anggota yang lain, dan di nasional ada Fitra, ada Patiro dan sebagainya, revenue, fiskal, tax gitu. Sementara teman-teman lingkungan untuk dipaksa untuk ke sana mungkin berat, kita pakai deforestasi. Tapi konteksnya adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, mekanisme komplain dan sebagainya. Seperti itu. Jadi terus terang saya secara pribadi juga untuk memobilisasi resource itu perlu melihat opportunity, dan sekali lagi justru kita harus setting the tone. Saya sepakat dengan Fadi, kita setting agenda, bukan kita yang mengikuti agenda. Salah satu contoh kita men-setting agenda adalah di kawan-kawan gerakan Setapak, Selamatkan Hutan dan Lahan. Dulu Setapak masih berbicara hutan sosial, konservasi, peta, dan lain-lainnya. Sekarang Setapak sudah berbicara tentang transparansi, produksi, pendapatan, lahan, dan masuk ke korsup. Nah, itu menandakan bahwa kita setting the agenda. Kita lead the agenda,
Lalu resource itu mengikuti kita. Dan itu cukup booming sekali. Kejadian di tahun 2015 sampai 2018. Dan itu cukup populer. Dan sempat sebagai sebuah gerakan yang signifikan, itu juga menjadi satu ancaman dalam tanda kutip bagi koruptor dan mafia tentunya. Dan teman-teman sendiri tahu bagaimana involusi kelembagaan KPK dan sebagainya. Nah, mungkin kita belajar dari proses itu, ke depan harus benar-benar merefleksikan diri antara gerakan struktural dalam konteks memperbaiki kelembagaan, critical engagement, dan yang kedua adalah people mobilization, jadi gerakan masyarakat ya yang ada di grassroots untuk meng-creating demand. Jadi Korsup KPK itu nggak akan ada apa-apanya kalau nggak ada CSO, saya yakin. Jadi dan gerakannya cukup besar dan itu menjadi momentum seperti reformasi di mana gerakan lingkungan, anggaran, tata kelola dan komunitas itu bersatu untuk benar-benar berbicara governance. Saya kira itu. Nah, tantangan yang terakhir, saya sepakat dengan Fadi, mempertahankan resiliensi, ya, daya tahan terutama dari sisi keuangan dan ekonomi dari anggota. Itu dan Seknas tentunya dan tata manajemen organisasi sangat penting sehingga kita menghadirkan build untuk mendukung capacity building dan berikutnya kita masuk era 4.0 disrupsi teknologi dan ICT. Banyak NGO yang sudah mampu berusaha untuk beradaptasi tapi beradaptasi dengan memiliki nilai tambah menurut saya yang harus kita pikirkan dengan cara yang lebih baik. Dan karena kita koalisi yang sudah lebih dari 10 tahun, menurut saya kalau orang menikah, itu sudah melewati masa-masa bertengkar, masa-masa menyesuaikan warna baju, parfum, dan sebagainya, tapi adalah bergandeng tangan, menyatukan aset, gitu. Seknas dan anggota menyatukan aset, kita mau ngapain? Gitu. Apakah kita menjadi the winner, kita akan merebut dalam tanda kutip kemenangan gerakan masyarakat sipil, atau kita mau alan project misalnya begitu. Jadi ini tantangan benar, building trust. Saya katakan building trust, koalisi yang lebih dari 10 tahun atau 15 tahun itu trust, itu akan berhasil dan jika tidak akan bercerai-berai. Saya kira itu kita harus belajar banyak dari sisi gerakan. Terima kasih ya. Ya, baik Mbak Kiki akan memberikan penutup terakhir Mbak untuk petuah bagaimana situasi PWYP ke depan ini. Karena menghadapi era yang berbeda, resentralisasi pengelolaan sumber daya alam, Mbak, dengan pemerintahan yang tidak peduli dengan tata kelola. Mbak Kiki, suaranya masih di mute. Oke, yang penting adalah paham betul apa yang ingin diwujudkan. Yaitu pembangunan yang berkeadilan, dan berkeadilan itu untuk kita sekarang dan untuk generasi masa depan, ya kan? Nah, paham value chain itu penting sekali, dan paham bahwa di dalam seluruh value chain apapun, value chain itu tidak berlaku hanya untuk migas dan pertambangan, berlaku untuk semua sektor, dan di dalamnya harus ada kebijakan yang benar, harus ada tata kelola yang benar, dan harus ada anggaran yang benar. Nah, kalau di governance-nya itu terlalu, kalau sekarang kan untuk mewujudkan governance yang baik itu sulit sekali sebetulnya, semakin sulit sepertinya. Tapi mungkin saya melihat bisa dilakukan gerilya-gerilya dalam tanda petik di ranah ekonomi realnya. Jadi, bagus sekali jika misalnya di kabupaten-kabupaten yang kaya sumber daya alam ini, PWYP mungkin mulai mencari champion-champion yang bisa mendorong, misalnya dinas koperasi, dinas bapedanya, dan sebagainya, untuk betul-betul memanfaatkan dana-dana minyak mereka atau APBD mereka untuk membiayai perekonomian atau pembangunan usaha-usaha kecil di daerah yang betul-betul
mempromosikan pembangunan hijau gitu. Jadi harus, apalagi sekarang dengan 4.0 ya, dari lokal sekali sebetulnya orang sudah bisa menasional dan ini. Nah, Jadi membangun dari pinggiran ya, Mbak? Iya, membangun body of evidence bahwa profitable economy itu untuk pelakunya, untuk pemerintahnya dalam artian meng-create tax juga, itu bisa diwujudkan secara hijau. Ini harus dibangun. Buktinya itu harus dibangun. Kalau tidak dibangun buktinya, hanya menjadi konon saja, akan sulit. Dan itu dimulainya di tempat-tempat yang sangat kaya sumber daya alam. Mencontohlah negara-negara Emirat lah. 10 tahun terakhir mereka itu sudah masuknya ke kultur. Membangun museum-museum, membangun universitas-universitas, mencoba untuk masuk ke servis industri. Nah, kita harus bisa mewujudkan itu dari daerah. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Teman-teman sekalian, demikianlah bincang santai kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf karena ternyata saya bukanlah seorang host yang baik karena ini sampai molor 1 jam. Dan jangan-jangan itu jahitannya Mbak Kiki udah selesai lagi rajutannya, Mbak. Belum. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu menikmati pembicaraan kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk Mbak Kiki, Jeng Mary, dan teman-teman PWP. Sukses selalu untuk kegiatan RUA-nya besok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama, sukses buat ruanya ya. Iya Mbak Kiki. Mbak Kiki di kantorku ada dapat salam nih. Iya, dari Dika ya. Oh iya. Jadi Mbak Kiki punya teman, anaknya itu sekarang kerja di kantor PWYP. Teman kos zaman kuliah. Mbak Kiki di sini. Jadi apa namanya, ini takung ya. Taro Mary ini udah ditutup belum? Ini udah nenek-nenek. Udah ditutup belum? Sampai ketemu. Ini masih ada 24 partisipan. Kalau mau dibuka mute-nya.